Salah satu tangguh pusaka yang jarang kita angkat adalah keris dengan era Segalo. Sebuah masa tak banyak dibicarakan, namun menyimpan jejak sejarah yang tak kalah menarik. Dan kali ini kami cukup beruntung mendapatkan salah satu pusaka yang bukan hanya menarik secara bentuknya, tapi juga menyimpan cerita kuat dari sisi tangguhnya. Tentu saja keris dengan tangguh Segalo. Untuk itu panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka dengan busana ladrang Surakarta dari bahan kayu cendana. Garapannya itu begitu tegas, terlihat wangun tanpa meninggalkan pakemnya. Ia dilengkapi dengan pendok belewah bahan kuningan kemalu hitam lawasan yang cukup tebal. Secara keseluruhan, busana pusaka ini tampak begitu gagah, terlihat nyatrio, dan pastinya ditutup hati. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 9, Dapur Sempono, Pamor Dwi Warno, Junjung Derajat, dan Udan Mastiban dengan tangguh Segalo. Pusaka sempana yang satu ini tuh cukup menarik, terkhusus pada pamornya. Jika dilihat, ia memiliki dua paduan pamor, yang keduanya adalah pamor paling favorit bagi para insan pecinta atusan aji. Jika panjenengan pirsani, di bagian sorsorannya itu terdapat pamor Junjung Derajat. Dengan motifnya itu berupa garis-garis menyudut seperti anak panah yang mengarah ke atas. Lalu di bagian tengah hingga ujung bilahnya tergurat pamor yang berbentuk bulatan-bulatan berlapis yang menyebar secara acak. Dan ini yang disebut dengan pamor Udan Mastiban. Kita babar satu-satu. Junjung Derajat sendiri itu secara simbolis menjadi sebuah simbol harapan dalam memperoleh kemuliaan dan bahkan keberuntungan dalam berbagai aspek hidup. Biasanya memang terkait dengan soal jabatan, soal pangkat maupun rezeki. Pamor ini itu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga integritas dan senantiasa itu melakukan setiap pekerjaan kita dengan penuh dan seluruh. Karena hasil yang baik seringkali itu datang sebagai balasan dari kerja keras dan kepenuhan kita dalam melakukan segala halnya. Sementara pamor Udan Mastiban itu direpresentasikan sebagai simbol kekayaan atau simbol kemakmuran. Tentu ini merupakan sebuah harapan yang di dalamnya itu sekaligus terdapat pengingat bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita memiliki kecukupan yang disertai dengan rasa syukur dan kelapangan hati. Pamor Udan Mas yang tergurat secara tiban, yang artinya datang secara tiba-tiba, itu muncul secara tidak sengaja oleh sang empu. Justru menjadi pertanda bahwa hal-hal yang bernilai tinggi kadang datang bukan dari ambisi, tetapi dari ketulusan dan dalam sebuah proses yang panjang. Dengan kata lain, pamor Udan Mastiban ini bukan hanya mengandung simbol kemakmuran secara lahiriah, tetapi juga batiniahnya. Bahwa rezeki yang sejati itu bukanlah semata-mata tentang berapa banyak kita memiliki sebuah harta, tapi tentang bagaimana kita menyikapi dan memaknai apa yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Seperti falsafah Raden Sosrokartono, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Bahwa sugih itu tanpa bondo atau kaya itu tanpa harta adalah sebuah penggambaran dari seseorang yang batinnya itu penuh pengetahuan, penuh welas asih, penuh kesadaran akan siapa dirinya dan kepada siapa ia menggantungkan segalanya. Sedangkan digdaya tanpa aji itu adalah kekuatan sejati yang tidak bersumber dari pusaka, tidak bersumber dari mantra, apalagi pencitraan, melainkan dari laku hidup yang jujur, yang lurus, dan yang tulus. Menarik ya? Keris Sempono ini memang tidak hadir dalam sebuah kemewahan, tapi dia mampu memberi kemegahan tersendiri bagi siapapun yang mampu meresapi nilai-nilainya. Sebuah pusaka yang tak hanya indah cara filosofi, tapi juga indah cara bentuknya. Ia kalau dilihat memiliki pasikutan yang sangat khas. Luknya itu tampak samar atau biasa itu disebut dengan luk kembo.
Untuk gradasi pamornya itu cukup menawan dengan warna putih cerah hingga warna putih yang cenderung agak keabu-abuan. Sedangkan untuk besinya itu terkesan kering dengan warnanya yang agak pucat. Dan yang paling khas sekaligus unik ialah gandiknya, yang cenderung itu menonjol ke depan atau menonong. Hal inilah yang menjadi ciri khas serta keunikan tersendiri dari keris era-era Segaluh. Dan dari sinilah pula kita bisa mulai untuk menyikap lembar demi lembar sejarah yang begitu tua yang membalut keberadaan keris Tangguh Segaluh ini. Sebab di balik keindahan bentuk dan pamornya, ia membawa jejak dari satu kerajaan kuno yang pernah tegak di tanah Priangan Timur dan pesisir selatan Jawa Barat, Kerajaan Segaluh. Dalam beberapa naskah babat seperti Babat Segaluh dan Babat Galuh Imbanagara, Segaluh itu memang disebut-sebut sebagai salah satu pecahan dari kerajaan besar, yaitu Galuh Pasundan. Wilayahnya itu diyakini berada di sekarang itu dikenal sebagai daerah Majalengka hingga ke arah selatan mendekati pesisir Pangandaran dan Cilacap. Nama Segaluh sendiri itu diduga berasal dari kata galuh yang berarti permata, lambang dari sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga dan bercahaya. Kerajaan ini mulai dikenal dalam catatan lokal setelah terjadi pembelahan kekuasaan dari Galuh yang berpusat di Kawali. Ketika itu wilayah Segaluh diberikan sebagai apanage atau daerah kekuasaan kepada salah satu bangsawan muda yang masih berkerabat dengan Raja Galuh. Dalam versi Babat Segaluh dikisahkan bahwa kerajaan ini tumbuh dari peristiwa penobatan Raden Banjaransari, seorang pangeran dari negeri Kauripan yang berhasil memikat hati Retno Murdengrum, sang Ratu Segaluh melalui uji teka-teki di gerbang istana. Pernikahan itu bukan sekedar kisah asmara, melainkan menjadi jalan terbentuknya dinasti Segaluh yang kelak berkembang cukup pesat dalam bidang seni, dalam bidang pertanian dan tata pemerintahan. Dari keturunan Banjaransari dan Retno Murdengrum, lahirlah Raden Wanenggada dan Raden Aryakusuma. Jika Wanenggada itu melanjutkan tahta, maka Aryakusuma adalah cikal bakal dari perluasan wilayah hingga ke selatan, lalu menemukan hutan yang penuh dengan pohon sawu, yang kelak itu dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran. Ini menarik, sebab dari sinilah muncul keterkaitan naratif antara Segaluh dan Kerajaan Pajajaran yang memang terkenal dalam catatan sejarah resmi. Dan dari sinilah benang merah sejarah itu terus bersambung hingga ke masa Pajajaran, sebuah era agung yang juga melahirkan banyak pusaka legendaris dari tanah Sunda. Tentang Pajajaran mungkin akan kita babarkan di video-video kami berikutnya saja. Maka tetap pantau terus konten kami dan jangan ragu untuk memberikan tanggapan atau komentar panjenengan kepada kami. Karena dari setiap komentar panjenenganlah kami ini seperti mendapatkan energi, bahkan sekaligus dorongan untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik dan semoga lebih berguna kepada banyak orang. Matur nuwun dan salam Tutut Ati.